Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Mohon maaf saya sedikit terlambat, tapi pas tadi saya duduk, saya ikuti betul penjelasan dari Bu Ika tentang VTM, dan tentu saja antara rasa bangga, terharu. Tapi Bu Ika, sebenarnya saya pernah ada rasa marah pada soal VTM ini. Alkisah begitu ya, ini kayaknya dongengnya begitu. Alkisah pada saat itu, saya bicara kepada banyak teman-teman yang melakukan praktek di lapangan. Ini kenapa kalau kita dilakukan swab test dengan PCR test, kenapa kita lama sekali? Mendapatkan reagennya sulit, kemudian mendapatkan VTM-nya sulit. Bahkan ketika saya tanya, apakah VTM atau alat yang namanya stick atau untuk tempat dulit itu, untuk tempat dulit lendir itu tidak bisa diproduksi. Lalu bentuknya cuma kayak biting gitu aja loh. Ini nada saya waktu itu sudah agak sinis karena tidak tahu. Bu Ika, pertanyaannya menarik. Seorang yang lagi mengambil hak saya itu menyampaikan begini, Bu Ika. Pak Ganjar, itu tidak mudah. Ini kelenturannya khusus, ya, bahannya khusus, sehingga nanti kalau dipakai tidak semua bisa dipakai, bisa merusak begitu. Loh, yang dirusak apanya? Umpama terlalu keras itu bisa nyogok begitu. Akhirnya saya bicara, apa ya kira-kira benar yang jenengan sampaikan sehingga tidak bisa membuat alat dulit yang bentuknya, mohon maaf, pengetahuan saya tidak banyak, hanya seperti itu. Saya kira ilmu pengetahuan pasti bisa melakukannya, bisa membuat ini. Lalu saya diceritakan, wah tidak semudah itu Pak, ini mesti impor dari Jerman. Oke. Setelah itu kami berkelahi tiap hari karena harus melakukan tracing yang kemudian diikuti testing, karena itu menjadi rumus. Dan pertanyaan yang menarik juga, ini sudah menjadi ketentuan WHO, kita mesti ikut. Ya, apakah kita itu tidak bisa nyang-nyangan sama WHO gitu loh? Apakah semua yang sudah diputuskan di WHO itu harus kita ikuti? Apakah kemudian kita terima apa adanya? Nah, masuklah akhirnya, ya Pak, ini sudah ketentuan yang tertinggi. Oke, kalau gitu saya nyerah lagi. Apa yang terjadi? Saya telepon, waktu itu Pak Menkesnya masih Pak Terawan. Pak Terawan, apakah saya boleh beli sendiri apa yang dinamakan reagen? Sampai saya tanya, Bu, reagen sama Ronald Reagen itu apakah masih saudara? Jangan-jangan reagen itu perusahaannya Ronald Reagen gitu kan. Pada saat ini saya tanyakan, saya dikasih jawaban mengejutkan dari teman di Jakarta. Pak Ganjar, itu suppliernya cuma satu loh. Hari ini kita lagi berikhtiar, sebentar lagi dapat satu lagi cuma dua. Maka Bu Ika tadi betul-betul menceritakan bagaimana spirit perjuangan dari kawan-kawan yang khas banget orang Bulak Sumur begitu ya. Dedikasi, kemanusiaan, rambaya, ramikir badi. Padahal Bu, sisi berikutnya semua orang mikirnya badi tok gitu loh. Sampai dalam rapat-rapat saya bilang masker di awal badi, hazmat di awal badi. Mohon maaf, tadi ada yang rapid test buatan UGM juga. Dulu pada saat itu semua pengen masuk dengan varian harga yang banyak. Semua seperti mohon maaf orang jualan kecap, semua nomor satu. Saya sampai bilang, apakah kemudian pandemi ini memang menjadi ladang bisnis baru? Dan bedunduk tiba-tiba banyak sekali orang kaya karena mereka jualan macam-macam. Dan kemudian ada kelompok-kelompok baru yang sekarang menjadi epidemiolog dadaan, yang kemudian menjadi farmakolog dadaan, yang kemudian semua berbicara dan seolah-olah bisa membereskan persoalan ini. Maka saya ingin menyampaikan terima kasih pada UGM hadir hari ini. Saya lihat wajahnya Pak Paripurna. Beliau itu memang kalau menyelesaikan mesti sesuai namanya, lengkap paripurna begitu ya.
Jadi beres begitu. Terus kemudian selain Mbak Ika tadi, Bu Sofia terima kasih juga hadir, Mbak Mei ya. Terus kemudian Pak Andika terima kasih, produknya juga saya lihat. Saya sudah piknik, saya sudah dolan ke Gajah Mada, apa namanya, Teknopark, yang ternyata pada saat saya lihat Jinos, produksi Pak Kuat yang memang betul-betul kuat lahir batin itu ternyata produknya banyaknya minta ampun. Terus saya mikir gitu, lawang produk banyaknya kayak gini masa tidak bisa kita selesaikan, masa tidak bisa kita hilirisasi, ya. Maka kalau kita lihat ada teman-teman Kagama, teman-teman UGM, ya ada Mas Kumo, Mas Untung ya, terus kemudian ada teman-teman yang sering mendukung. Ayo, ini momentum. Justru pandemi ini menjadi titik balik kita. Sekali lagi, menjadi titik balik kita untuk melompat. Negara jangan takut untuk bernegosiasi secara internasional. Ketika Pak Jokowi kemudian masuk satu tahap lagi, setelah alat satu persatu mulai dibereskan, ya, terus kemudian satu lagi nanti ada vaksin, ya, ada vaksin yang mesti kita bereskan. Maka pada saat itu ada ikhtiar kita dalam pergaulan internasional. Banyak tim dikirim ke Tiongkok, tim dikirim ke Eropa, ke Timur Tengah, ke Amerika, hanya ingin mendapatkan peralatan untuk melindungi rakyatnya. Itu aja saat itu nggak dipercaya. Masa rakyatnya mau dipakai untuk percobaan? Kalau berani presidennya dulu, gitu. Ya wes, aku sih, kan gitu ya. Teman kita yang jadi presiden itu kan kalau enggak gitu. Ya aku sih rapopo, kira-kira gitu. Terus kemudian ngomong lagi, tapi jangan bayar. Masa suruh bayar, rakyatnya suruh bayar? Ya wes, gratis bro, kira-kira gitu. Apa kemudian yang terjadi setelah kemudian beliau ngacung ya wes aku sih dan gratis, masih tidak dipercaya. Itu sing disuntiknya vitamin apa virus? Loh ini betul-betul virus yang dimatikan. Sing dilebokke itu ming sithik apa akeh? Masya Allah. Apa yang mau saya ceritakan pada Bapak Ibu? Pandemi ini bukan hanya persoalan kesehatan. Aksesnya luar biasa, sosial, ekonomi, seluruh ilmu pengetahuan sekarang juga sedang ditantang. Relasi manusia sekarang diuji betul. Seluruh kepemimpinan diuji hari ini dengan sangat dahsyat. Dan ada problem ideologis kemudian numpang di sana. Saya katakan ini. Maka pada saat saya datang melihat jinosnya kawan-kawan dari UGM ini luar biasa, langsung saya gaspol. Paginya setelah saya ngobrol sama Pak Kuat, dengan Pak Farid, saya datang ke Gama Teknopark, paginya rapat dengan Presiden, omongan saya sedikit ngegas. Pak Presiden, kita sudah punya ini. Wah, Pak Kuat langsung hadir ini. Saya nyebut Pak Kuat langsung twing hadir ini Pak Kuat. Ya terus Pak Kuat. Saya sampaikan, Bapak, kita punya alat yang luar biasa. Mungkin ini tidak akan menggantikan PCR. Oke deh, mungkin tidak akan itu. Tapi kalau kemudian setelah tracing kita lakukan, testing kita tingkatkan, menurut saya ini alat yang oke banget. Untuk tahap pertama rencana produksi saja, dari sisi harga, itu sudah sangat murah. Sangat murah. Kalau mau kita buat sebuah proyek yang sifatnya besar dan nasional yang diproteksi oleh pemerintah, apa yang akan terjadi? Temuan ini akan menjadi revolusi besar istilah saya untuk merespon pandemi ini. Maka rapat berikutnya dengan Menko Marinvest. Langsung saya gaspol. Saya lihat lagi wajah-wajah respon para pengambil keputusan Jakarta ini. Hampir semuanya wajahnya merespon dengan beduduk, kelihatan ekspresi mendukung, dan dijawab dengan narasi positif. Dan alhamdulillah kemarin mulai muncul, Mas Budi Karya menggunakan itu, diterapkan itu, dan Bapak Ibu tahu nggak? Sekarang saya menjadi salesnya Jinos. Mas Ganjar belinya di mana? Saya kira-kira bisa pesan berapa? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka saya berharap betul, sebentar lagi Pak Andika, VTM-nya segera, ventilatornya segera dilempar.
Karena dengan itu dilakukan, maka akan bisa jalan. Saya hanya sampaikan gini, ini cerita lain soal nasionalisme dan merah putih kita terhadap karya anak bangsa. Maka kalau sudah seperti ini, mesti ada yang berani. Maka saya sampaikan, begitu ventilator jadi, saya punya rumah sakit, beli semuanya. Bukan karena ini produk saya di mana saya sekolah dulu begitu ya, tapi ini produk yang memang dari anak bangsa untuk kita tidak bergantung. Ketika kemudian Prof. Kuat ingin memproduksi dan ingin meneliti mungkin apa genus nomor 2, genus nomor 3 atau genus G2, G3, G4 dan seterusnya, barangkali nantinya ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tinggal hakinya diprotek dan seterusnya. Karena sebentar lagi sudah saya ramal, nanti akan ada testimoni-testimoni yang mengatakan ini tiba-tiba ngawur, nanti ada sebentar lagi. Ini tiba-tiba nyontoh, lihat aja nanti sebentar lagi. Dan lama-lamanya akan dibunuh, tidak akan bisa beredar. Maka sebelum itu terjadi, negara harus menggunakan dan negara ngomong dulu untuk bisa meyakinkan ini. Jadi kita mesti balapan dalam strategi itu. Bapak Ibu teman-teman, kebanggaan ini menurut saya tidak hanya sekedar menjadi obrolan yang nanti mendapatkan tepuk tangan yang meriah, tapi ini harus menjadi public policy untuk menyelamatkan bangsa, negara, dan kemanusiaan. Dan itu mesti didukung dengan seluruh kekuatan yang ada. Dan kalau kita melihat etalase kepemimpinan hari ini, rasa-rasanya sekarang gambarnya Gajah Mada. Ini gambarnya Gajah Mada. Artinya ada dua skenario yang kemudian bisa kita lihat. Apakah negara ini akan gagal? Kalau negara ini gagal, nanti stempel besar juga akan UGM yang kena. Tapi ketika ini berhasil, di situ juga lah sebuah karya untuk menyelesaikan persoalan bangsa muncul. Jadi kalau hari ini ada berita-berita terakhir yang beredar, 10 universitas terbaik, nomor 1 UGM, buat saya makin hari makin terdengar sangat biasa saja. Sangat biasa itu bukan menunjukkan tidak lagi kita bangga, kita hanya bisa mengatakan sudah selayaknya. Dan itulah kemudian kebanggaan banyak orang. Sampai kemarin saya harus diajak bicara sama adik-adik UGM dari Sumatera Utara, hanya ingin menjelaskan kenapa Pak Ganjar, kami anak-anak dari Sumatera Utara harus sekolah ke UGM. Jawaban pertama saya, insya Allah kalau kamu sekolah di UGM akan dapat jodoh. Saya bilangnya begitu. Kalau dapat ilmu nggak usah diomong, jadi sarjana dan wong pinter rasa diomong, karena universitas jaminan. Tapi kalau dapat jodoh itu belum tentu. Kadang-kadang nasibmu memang jomblo agak akut, jadi mesti kamu berikhtiar. Kadang-kadang kalau kamu tahu sejarah orang tuamu kuliah di UGM zaman dulu, itu ngelamar itu pakai kartu mahasiswa. Nah sekarang nggak bisa lagi pakai kartu mahasiswa. Kartu mahasiswa plus pinter, plus bisa aplikasi, seperti yang hari ini ditemukan semuanya oleh Bapak Ibu yang sangat membanggakan. Maka kampanye terus dilakukan, komunikasi dilakukan, yang ilmu sosial juga terus saja kita mesti melakukan tindakan-tindakan karena rasa-rasanya kok pandemi masih berjalan cukup lama. Rasa-rasanya juga kita harus ada tendangan-tendangan yang luar biasa. Sambil kita mendengarkan, saya mendengarkan Bu Ika paparan, ada informasi, Pak Ganjar, Dirut Bio Farma pengen bicara sama Pak Ganjar gitu. Langsung sejuk, gitu. Itu pasti beritanya baik tentang vaksin, kira-kira begitu. Nah, mohon maaf Bapak Ibu karena saya sudah divaksin 2 kali, rasa-rasanya juga saya harus mesti kampanye lagi. Sopo nek sing ora percaya, iki donya nek wis kaya ngene jek ora percaya gitu. Kok saya mesti seperti pembicara ya? Udah aja, saya ingin dengarkan karya-karya berikutnya, tetap berjuang, tetap rendah hati, tetap dahsyat, pemikirannya hebat. Bapak Ibu tahu nggak sih? Bapak Ibu ini diapresiasi oleh sekian juta, puluh juta, ratusan juta masyarakat. Mungkin Bapak Ibu aja yang selalu gayanya desa. Tapi pesan-pesan ini harus saya sampaikan karena mereka itu, Mas Ganjar keren banget. Barusan dari UI juga menyampaikan dan ternyata mengikuti acara ini. Bapak Ibu, selamat panjenengan panjang ngeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.